Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 mata pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar materi tentang sumber panas, suhu, dan kalor. Tujuan pembelajaran yaitu supaya siswa dapat menjelaskan pengertian sumber panas, suhu, dan kalor. Supaya siswa dapat menyebutkan atau menjelaskan macam-macam sumber panas. Yang ketiga, supaya siswa dapat menjelaskan jenis-jenis termometer. Yang keempat, supaya siswa dapat menjelaskan pengertian pemuaian dan penyusutan. Dan yang terakhir adalah supaya siswa dapat menjelaskan contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, mari kita bahas yang pertama tentang sumber panas. Apakah itu sumber panas? Jadi sumber panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Apa itu segala sesuatu yang menghasilkan panas? Yang pertama adalah gesekan dua benda. Jadi contohnya adalah coba kalian angkat semua tangannya, letakkan kedua telapak tangan saling berhadapan. Setelah itu kalian gesekkan. Bu Naning hitung sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Coba digesekkan semua. Terus gesekkan terus. Dan rasakan apa yang terjadi. Oke, terus digesekkan. Yang terjadi adalah tangan kalian akan terasa panas. Itu membuktikan bahwa gesekan sebuah dua benda akan menghasilkan panas. Yang kedua adalah api. Api juga bisa menghasilkan panas. Dan yang ketiga adalah sumber energi terpanas, yaitu sinar matahari. Jadi sinar matahari adalah merupakan suatu sumber energi terpanas di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara suhu dan kalor. Coba anak-anak perhatikan, suhu itu adalah apa? Tingkat derajat panas atau dinginnya suatu zat. Jadi kalian bisa merasakan suhu melalui permukaan kulit kalian. Suhu bisa diukur yaitu dengan menggunakan termometer. Kemudian kalau kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Dan kalor ini juga bisa diukur yaitu dengan menggunakan namanya kalorimeter. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis termometer. Termometer ada banyak berbagai jenis. Salah satunya adalah yang pertama termometer air raksa yang digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua termometer alkohol digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Kemudian termometer klinis yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia ataupun hewan. Yang keempat adalah termometer inframerah. Digunakan untuk mengukur suhu tanpa menyentuh objek atau benda yang ingin diukur. Yang kelima, termometer dinding atau ruang yang digunakan untuk mengukur suhu dalam suatu ruangan. Anak-anak, itulah jenis-jenis termometer. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian dan penyusutan akibat perubahan suhu. Sebagian besar zat akan memuai bila dipanaskan dan
akan menyusut ketika didinginkan. Apakah itu pemuaian ataupun penyusutan? Pemuaian adalah pertambahan panjang benda diakibatkan karena dipanaskan. Sedangkan penyusutan adalah pemendekan benda diakibatkan karena didinginkan. Beberapa contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, pemasangan rel kereta api. Rel kereta api sengaja dipasang renggang. Tujuannya yaitu untuk menyediakan ruang saat besi nanti akan memuai, sehingga besi tidak akan membelok. Kemudian yang kedua adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat kendur dan tidak kencang. Hal ini dilakukan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Contoh selanjutnya adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuang gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Selanjutnya adalah penggunaan termometer. Cara menggunakan termometer, yaitu termometer klinis atau termometer badan, ditempelkan ke bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Demikianlah anak-anak materi IPA hari ini. Apabila masih kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA Bu Naning. Bu Naning akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.